Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan ekspansi VOC dan hegemoni di Jawa. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Devi Arisusanti dengan NIM 03. Yang kedua ada Ezra Denatasya dengan NIM 013. Dan yang ketiga ada Rido Alfansia dengan NIM 091. Ekspansi VOC dan perebutan hegemoni di Jawa. VOC, Verenigde Oost-Indisch Compagnie, bisa disebut dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang India Timur, merupakan kongsi dagang yang dibentuk pada 20 Maret 1602. VOC memiliki beberapa kewenangan dan hak-hak istimewa. Salah satu hak istimewanya adalah membentuk angkatan perang sendiri dan boleh melakukan peperangan. Hal tersebut menyebabkan VOC cenderung ekspansif. VOC terus berusaha memperluas daerah-daerah di Nusantara sebagai wilayah kekuasaan dan monopolinya. Wilayah pertama yang dikuasai dan dimonopoli VOC adalah Jawa Barat, Banten. Pada tahun 1603, VOC membangun kantor perwakilan pertamanya di Banten. Penguasa Kesultanan Banten saat itu adalah Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Ia mengizinkan VOC untuk melabuhkan kapal, membangun dermaga, kantor administrasi, benteng kecil, dan gudang di wilayahnya. Pos dagang di Banten ini merupakan pusat kegiatan kongsi yang menyatukan kaum saudagar Belanda di Nusantara. Tidak hanya itu, Banten juga memberikan hak yang sama kepada saingan VOC, yakni East India Company atau EIC dari Inggris. Hal ini membuat VOC mulai berpikir untuk memindahkan pusat aktivitas dagangnya. Wilayah selanjutnya Maluku, Ambon. VOC mengawali ekspansinya tahun 1605. Tahun itu kapal VOC menyerang pertahanan Portugis di Ambon dan berhasil dijebol. Penyerahan Portugis mengharuskan pasukan Portugis keluar dari Maluku. Namun jika ingin tetap tinggal harus bersumpah setia kepada Belanda. Bantuan VOC melawan Portugis menjadi dalih bagi VOC untuk memperoleh keuntungan secara politis. Keberhasilan yang diperoleh VOC atas Portugis memberikan dampak ekonomi yang besar sekaligus berdampak pada situasi politik kewilayahan di Pulau Ambon. Dengan memanfaatkan kontrak dagang serta kekuatan militer dan basis jaringan perdagangan, VOC semakin lama semakin banyak mencampuri urusan hingga politik kekuasaan raja-raja di Maluku Selatan. Hal ini bisa dilihat dari sistem pemerintahan yang berlaku sejak kedatangan Belanda. Sekitar abad ke-17 adalah sistem pemerintahan desa yang dikenal dengan negeri. Sistem pemerintahan ini merupakan bagian dari campur tangan Belanda, sehingga kedudukan raja seringkali ditempati oleh orang-orang yang berpihak pada kepentingan Belanda. Dari adanya sistem pemerintahan yang sangat membatasi kedaulatan seorang pemimpin, di waktu-waktu berikutnya secara leluasa VOC bisa memonopoli keadaan di Maluku hingga berani mengatur dan menetapkan wilayah-wilayah yang diperbolehkan menanam komoditas rempah-rempah. Sulawesi Selatan, Makassar. VOC sempat mengincar Makassar karena letaknya yang sangat strategis. Pada 1603, VOC mengirimkan surat kepada Sultan Alauddin I agar diperkenankan berdagang di Bandar Niaga Makassar. Sultan Goa tersebut mengabulkan permintaan itu dengan syarat VOC hanya semata-mata berdagang di wilayah kerajaan itu. Situasi ini hanya berjalan selama beberapa tahun. Dan akhirnya VOC memperoleh izin mendirikan kantor dagang pertama di Sulawesi Selatan pada 1609. Tetapi VOC ternyata berambisi memonopoli dan ingin menjadikan Makassar sebagai pusatnya. Tindakan antisipasi pun dilakukan pihak Goa dengan mengizinkan Portugis, Spanyol, Prancis, dan Inggris untuk turut berdagang di Makassar. Alhasil relasi antara VOC dengan Goa pun retak. Gagal di Makassar, VOC melirik agak ke timur lagi yakni Kepulauan Maluku dengan kota tersibuknya Ambon. Kembali ke Maluku.
Sebelumnya, pada 1605, VOC telah merebut Ambon dari Portugis. Maka, sejak 1610, Ambon ditetapkan sebagai pusat aktivitas VOC dalam menjalankan bisnis dagangnya. Alasan utama VOC bermarkas di Ambon adalah karena Maluku merupakan kepulauan penghasil rempah-rempah utama di Nusantara. Pembangunan langsung dilakukan di Ambon, salah satunya adalah Benteng Victoria yang direbut dari Portugis pada 1605 dan rusak parah akibat diguncang gempa bumi, lalu direnovasi serta diperbesar. Benteng megah ini kemudian diberi nama New Victoria. Pemimpin tertinggi atau Gubernur Jenderal VOC pertama saat itu adalah Peter Both yang menjabat hingga 1614. Jan Pieterszoon Cowen menjadi Gubernur Jenderal VOC keempat sekaligus yang terakhir di Ambon. Menurut Cowen, lokasi Ambon tidak lagi cukup mendukung untuk mewujudkan ambisinya itu. Maluku memang penghasil utama rempah-rempah, namun letaknya kurang strategis dan jauh dari rute niaga Asia, sehingga sulit atau jarang dijangkau oleh kapal-kapal dari berbagai wilayah lain. Cowen berpikir Ambon tampaknya sudah tidak ideal lagi untuk dijadikan pusat pemerintahan VOC. Nusantara bagian barat kini justru lebih menggiurkan dan potensial. Maka Cowen menetapkan Jayakarta akan menjadi ibu kota baru VOC. Sebenarnya sudah sejak lama Cowen ingin menguasai Jayakarta. Lokasi Jayakarta dianggap amat strategis dan termasuk jalur perdagangan Asia. Selain itu, Jayakarta dekat dengan Selat Malaka dan Selat Sunda. Juga bisa terhubung relatif mudah dengan beberapa pelabuhan besar seperti Banten, Cirebon, serta sejumlah bandar dagang di Sumatera, Aceh, dan kawasan Malaya. Hanya saja Jayakarta saat itu masih menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Banten. Cowen merekrut ribuan orang Ambon sebagai milisi untuk menyerbu Jayakarta. Selain itu, tentu saja pasukan berkebangsaan Belanda. Dengan berkekuatan 16 kapal perang, armada tempur VOC pun berlayar ke barat. Hanya beberapa pekan setelah Cowen diresmikan sebagai Gubernur Jenderal, armada Cowen memang sempat kalah dari pasukan Banten yang dibantu Inggris dalam pertempuran di pesisir Jayakarta. Tanggal 30 Mei 1619, Cowen berhasil menduduki Jayakarta. VOC berhasil mengusir orang-orang Inggris sekaligus menaklukkan Kesultanan Banten dengan kemenangan mutlak. Cowen memerintahkan pembangunan benteng baru yang lebih besar dan kuat. Selain itu, ia juga membangun kota kecil untuk tempat bermukim orang-orang yang telah turut bertempur bersamanya. Nama Jayakarta pun diganti dengan Batavia, yang nantinya digeser agak ke tengah sebagai pusat pemerintahan VOC. Semakin lama, VOC semakin serakah dan bernafsu untuk menguasai Nusantara. Dengan melakukan tindakan intervensi politik terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara dan pemaksaan monopoli perdagangan yang dilakukan dengan terus-menerus. Pada masa pemerintahan Pakubuwono III, kondisi politik kerajaan Mataram Islam tidak stabil. Bahkan terjadi perselisihan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Perselisihan tersebut merupakan akal VOC agar Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said menjadi musuh dengan jalan divide et impera atau politik pecah belah. Pada 10 September 1754, utusan VOC yang bernama Harting bertolak dari Semarang untuk menemui Pangeran Mangkubumi untuk mengadakan sebuah perundingan, yakni Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti ditandatangani oleh Mangkubumi, Pakubuwono III, dan VOC. Isi dari Perjanjian Giyanti itu adalah Pangeran Mangkubumi memperoleh separuh wilayah kekuasaan Pakubuwono III dan diakui sebagai penguasa Yogyakarta dengan gelar Hamengkubuwono I. Sementara Pakubuwono III berada di Surakarta. Sedangkan untuk pantai utara Jawa akhirnya menjadi salah satu kawasan milik VOC.
Dalam perjanjian ini, VOC sangat diuntungkan karena kedua keraton tersebut harus mendapatkan persetujuan dari VOC dalam pengangkatan pepatih dalem atau pemegang kendali eksekutif keraton. Malaka. Pada tahun 1641, VOC berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis. Dengan begitu, kedudukan VOC semakin kuat. Malaka merupakan jalur lewatnya kapal dagang laut yang akan menuju Cina, sehingga VOC dapat menarik pajak dan dapat dijadikan pangkalan angkatan lautnya. Dari Malaka, VOC bisa melakukan pengawasan terhadap jalannya perdagangan di Selat Malaka. Kesultanan Goa Talo di Makassar. VOC berusaha untuk menguasai wilayah Goa dan menguasai pelabuhan Somba Opu. Somba Opu adalah salah satu tempat yang paling penting dalam proses perdagangan di kerajaan Goa. VOC memiliki keinginan untuk menguasai Goa. VOC juga berusaha untuk menerapkan monopoli perdagangan di Somba Opu. Tetapi, sebelum itu VOC harus menaklukkan kerajaan Goa terlebih dahulu. Di tahun 1634, VOC melakukan blokade kepada pelabuhan Somba Opu. Namun usaha VOC ini mengalami kegagalan karena perahu yang berasal dari Makassar lebih kecil ukurannya, sehingga mudah bergerak di antara pulau-pulau. VOC juga merusak dan menangkap kapal-kapal milik pribumi ataupun kapal-kapal asing yang bukan milik negaranya. Raja Goa saat itu, Sultan Hasanuddin, ingin menghentikan tindakan VOC. Sultan Hasanuddin menyatakan diri menolak hal-hal yang berhubungan dengan keinginan VOC yang memaksakan monopoli di Goa. Seluruh kekuatan dipersiapkan untuk menghadapi tentara-tentara VOC. Namun, VOC berhasil mendesak pasukan Sultan Hasanuddin. Benteng pertahanan kerajaan Goa di Barombang dikuasai oleh pasukan Arupala sebagai pasukan pendukung VOC. Hal ini menandai kemenangan VOC atas kerajaan Goa. Sebagai hukumannya, Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani sebuah perjanjian yang bernama Perjanjian Bongaya. Sultan Hasanuddin tidak ingin melaksanakan isi perjanjian itu karena isinya bertentangan dengan hati nurani dan semboyan masyarakat Goa. Akibatnya, tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan lagi kekuatan rakyat untuk melawan kesewenang-wenangan VOC. Namun perlawanan ini bisa segera diredakan oleh VOC. Dengan sangat terpaksa, Sultan Hasanuddin melaksanakan isi perjanjian Bongaya. Cara-cara VOC untuk meningkatkan eksploitasi kekayaan alam dilakukan antara lain dengan 1. Merebut pasaran produksi pertanian, biasanya dengan memaksakan monopoli seperti monopoli rempah-rempah di Maluku. 2. Tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian. Cara memproduksi hasil pertanian dibiarkan berada di tangan kaum pribumi, tetapi VOC dapat memperoleh hasil-hasil pertanian itu dengan mudah sekalipun harus dengan paksaan. 3. VOC sementara menduduki tempat-tempat yang sangat strategis. 4. VOC melakukan campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara, terutama menyangkut usaha pengumpulan hasil bumi dan pelaksanaan monopoli. 5. Lembaga-lembaga pemerintahan tradisional atau kerajaan masih tetap dipertahankan dengan harapan bisa dipengaruhi atau dapat diperalat, kalau tidak mau baru diperangi. Ada beberapa faktor yang mempermudahkan VOC membangun imperiumnya di Nusantara. 1. Menguasai jaringan perdagangan lada, cengkeh, dan rempah-rempah. 2. Memiliki hak istimewa atau hak oktori. 3. VOC juga berhasil memanfaatkan pergolakan yang terjadi di dalam kerajaan-kerajaan itu. 4. Menerapkan strategi divide et impera. 5. Berbagai tipu daya juga dilaksanakan demi mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang sebesar-besarnya. 6. VOC adalah organisasi dagang yang tertib dan para penguasanya bekerja keras sehingga maju dengan pesat.